Samudra. Oil tanker untuk Aframax size kami ada Blue Kalimantan, Nusa Merdeka, dan juga Oceania. Untuk oil tanker Aframax size foreign going kami ada Blue Papua. Dan untuk gas tanker kami ada gas Komodo, gas Maluku, dan juga gas Natuna. Nah, ini flowchart untuk rekrutmen dan selection kru di perusahaan kami. Yang pertama itu kru mengirim CV-nya kepada kami baik melalui pos ataupun melalui email. Setelah sesuai dengan kriteria kami, maka akan dihubungi oleh tim kami. Setelah itu akan dipanggil untuk mengikuti tes dan juga interview oleh tim kami PSS. Kemudian setelah di-approve oleh manajemen akan melakukan MCU untuk standby sebelum naik ke kapal. Nah, ini flowchart untuk kadet program. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah pelayaran. Yang pertama itu STIP, kemudian PIP Semarang, PP Makassar, Poltekpol Surabaya, Poltekpol Sumber, Akademi Maritim Indonesia, AMI, kemudian Aman Jaya Jakarta, di mana setiap tahun kami selalu datang ke sekolah untuk melakukan rekrutmen dan juga kuliah umum. Namun selama pandemi ini semuanya jadi dilakukan secara virtual. Kadet-kadet nanti akan melalui tes tertulis dan juga interview. Setelah nanti diterima, nanti mereka akan melalui induction training sebelum bisa join ke perusahaan kami dan juga sebelum MCU. Nah, ini selama rekrutmen online kami melakukan perekrutan ataupun training dengan menggunakan aplikasi email Outlook dan juga Microsoft Teams untuk training. Jadi kru-kru kami hampir semuanya sudah familiar dengan aplikasi ini gitu. Nanti kadet-kadet juga akan diajarkan seperti itu. Ini foto-foto selama MOU sebelum pandemi di Sumbar, di STP. Nah, ini selama kami perekrutan ke sekolah-sekolah di PP Makassar, Surabaya, kemudian di Semarang, bersama tim SS kami di kantor. Nah, ini selama kru menunggu sebelum naik kapal, kami melakukan training secara rutin setiap bulan kepada kru kami dengan tema dari silabus nautik maupun teknika dan juga kesehatan yang dilakukan oleh trainer-trainer kami ada Kapten Hason, Kapten Nurung, kemudian Bas Kosman, Bas Ahmad Dayan yang baru bergabung dengan kami sebagai PSS. Nah, ini kegiatan kuliah training di kantor, kadet-kadet juga ikut. Nanti semoga bisa seperti ini lagi setelah pandeminya selesai. Nah, untuk tahu gaji-gaji pelaut di perusahaan kami, dari untuk rating untuk officer, bisa dilihat untuk kadet-kadet ya sebagai referensi untuk kedepannya kalian seperti apa. Ini rank gajinya, kemudian ini sertifikat yang harus dimiliki, kemudian ini pengalaman dan juga umur, batasan umurnya. Nanti bisa lihat juga di website ya, dan juga email. Nah, ini untuk yang rating. Kalian juga bisa info-info ke rekan-rekan ataupun keluarga yang bekerja sebagai pelaut. Nah, ini kalian bisa lihat lowongannya itu ada di GoToSeaJob, Pelaut Indonesia, Loker, dan juga LinkedIn. Untuk emailnya, untuk tadi bisa email ke akanaka@pttm.co.id dan juga Ibu Rita Meriawati pttm.co.id dan juga saya kalau untuk sebagai kadet atau ke kru pttm.co.id untuk melamar sebagai pelaut. Nah, ini nomor telepon yang nomor kantor yang bisa dihubungi 3048 5620 atau 3048 5615.
Nah, ini tim kami di Topaz sekitar 15 orang ya. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke host PIP Makassar. Ya, baik. Terima kasih Ibu Laura atas pemaparannya singkat dan jelas. Dan buat teman-teman nanti yang penasaran mau bertanya, mungkin kita kumpul di terakhir aja ya. Masih ada di belakangnya ada Bas Ahmad ya. Bas Ahmad dengan materi freshwater generator. Silakan Bas Ahmad. Iya, ini yang join ini beberapa orang, beberapa persen dari banyak tidak. Masalahnya iya, makanya ini yang kurang di Topaz, yang tidak ikut, tidak mungkin. Saya juga ikut ini. Kita yang berorang-orang Ibu Laura, sepertinya Bas Ahmad mendengar suara saya. Dia yang mau diupayakan untuk kerjasama dengan perusahaan. Bentar Pak, saya semua tempatnya. Baik. Ya, fokus sekarang. Sambil menunggu Ibu Laura dan tim ya teman-teman, sekali lagi foto videonya agar ditampilkan, kemudian absensinya juga diisi, sudah di-share juga dari bagian keamanan. Mohon teman-teman dari PKP Kompi ikut mengawasi. Terima kasih. Baik, siapa? Pak Kurniawan katanya masih di mute. Udah. Bisa kedengeran Pak Kurniawan ya? Mas Ahmad silakan, Mas Ahmad. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam hormat untuk pimpinan dan para perwakilan beserta jajaran PIP Makassar. Juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan nama serta jabatan. Salam kenal dari saya PSS baru di PT Topaz, Pak ya. Salam kenal, Bas. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi ya, Pak ya. Silakan, Bas. Pak Asnur, mohon maaf. Oh, bisa ya? Oke, silakan. Oke, mudah-mudahan sudah bisa diterima. Terima kasih. Baik, pertama-tama memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Dayan, tanggal lahir Jakarta 1 Oktober 1972. Riwayat pendidikan mulai dari AMKA, IPP LAP tahun 1995, ATT 2 LAP 2002, dan ATT 1 SDP 2007. Jabatan terakhir saya sekarang di permanent staff Sistaf ya, PT Topaz Maritime. Pelatihan keterampilan ataupun seminar workshop yang pernah saya dapatkan adalah Pramu Training Seminar Pramuhan di Singapura tahun 2009, Advanced Marine Electric Workshop MTC di Mumbai tahun 2012, dan terakhir training course for instruction POT 6.09 SDP tahun 2016. Lalu pengalaman layar selama mulai dari 1993 sampai 1994 sebagai kadet di PT Samudra tahun 1996 sampai 1997, sebagai mahasiswa di PT Pusri 1997-1998, sebagai mahasiswa 3 di PT Gesuri Lloyd 1999 sampai tahun 2000, sebagai masinis 3 di Shinjukayu Nimpo Ltd Jepang tahun 2000, sebagai masinis 3 PT Pelayaran Utama Lestari hanya 6 bulan. Tahun 2002 sampai 2003 sebagai masinis 3 di Norwegi
Ship Management for LTD Jepang tahun 2004 sampai 2011. Join di JBLT Ship Management PTLD Singapura mulai dari Masis 3, Masis 2 sampai Chief Engineer. Tahun 2012 sampai 2014 sebagai Chief Engineer di Mas Taylor Blossom Singapura. 2014 sampai 2021 sebagai Chief Engineer di PT Bull Tbk, yang kesemuanya kapal Apramax vessel. Baik, kita masuk ke materi sharing of knowledge ya. Sebagai kuliah umum, semoga apa yang saya dapat ini dapat bermanfaat ya buat rekan-rekan nanti, terutama kadet yang akan join di kapal. Biasanya itu belajar dari basicnya dulu, makanya saya ambil yang lebih mudahnya, pompa. Nah, salah satunya adalah freshwater generator. Jadi manufaktur yang saya ambil ini dari Donghua Entek tipe SFD 2330, kapasitasnya 30 ton per day. Baik, tujuan presentasi diharapkan peserta mampu atau mengerti tentang fungsi, cara kerja, dan pengoperasian freshwater di atas kapal. Lalu peserta mampu memahami cara pencegahan dan penanganan apabila terjadi kerusakan freshwater generator di atas kapal. Latar belakang yang melatar belakangi pemaparan mengenai masalah freshwater generator ini pada kuliah pagi ini, salah satunya adalah karena konsumsi air tawar yang tinggi di atas kapal untuk kegiatan sehari-hari, baik untuk perawatan kapal maupun pengoperasian mesin. Lalu selanjutnya adalah kapal model Apramax, kapal jarang sekali sandar di pelabuhan. Lalu kapasitas penyimpanan tangki freshwater yang terbatas di atas kapal. Biasanya atas kapal kita hanya sebesar Apramax itu sekitar maksimum 500 meter kubik ya. Kalau pemakaian kita sehari normal 10 ton, berarti bisa 1 bulan lebih. Tapi itu untuk pemakaian aja, belum lagi untuk perawatan kapal. Jadi bersih kapal itu mungkin pemakaian bisa sampai 15 sampai 20. Belum lagi apabila terjadi kebocoran di heater kargo ya. Nah itu jadi banyak lagi air tawar yang dibutuhkan di atas kapal. Lalu biaya untuk membeli air bersih mahal. Yang saya ketahui biaya untuk membeli air bersih ini sekitar $8.5 US per 1 meter kubik ya. Karena biaya ini muat air tawar juga diangkut dengan kapal tongkang. Jadi mungkin itu yang membuat biaya untuk membeli air bersih ini cukup mahal. Lalu daftar isi, salah satunya adalah pendahuluan, lalu bagaimana air murni diproduksi di kapal, tipe freshwater generator, komponen utamanya, pengoperasian freshwater generator, selanjutnya prosedur menjalankan freshwater generator, prosedur menghentikan freshwater generator, alat-alat keselamatan, masalah yang terjadi, troubleshooting ya, perawatan kimia, dan kesimpulan. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Apa itu freshwater generator? Freshwater generator, jadi ini jaket mesin utama, mesin induk ya. Dan lalu bagaimana air murni diproduksi di kapal? Air murni yang diproduksi di kapal umumnya menggunakan dua atau metode. Pertama adalah distilasi. Nah, distilasi ini dengan penguapan dan pengembunan. Yang kedua adalah reverse osmosis, membran semi permeable filter. Mungkin ini rekan-rekan taruna ada beberapa yang sudah paham sistem reverse osmosis ya.
saya tidak bahas masalah ini, nanti saya akan jelaskan kenapa nggak dibahas. Tipe dan klasifikasi. Ada 3 jenis freshwater generator di atas kapal. Salah satunya adalah jenis tabung, model tabung. Model tabung ini di dalamnya berupa cup ya, pipa-pipa kecil, pipa tembaga. Bagian atas ini adalah kondensor, sedangkan bagian bawah ini adalah evaporator. Yang kedua adalah jenis plat. Nah, jenis plat ini terdiri dari 2 bagian juga. Di bawah adalah evaporator, yang di atasnya adalah kondensor. Sedangkan yang ketiga adalah sistem reverse osmosis. Nah, sistem reverse osmosis ini bentuknya model filterisasi ya. Di situ ada membran, yaitu yang salah satunya adalah biaya perawatan yang cukup mahal ya. Sekali ganti satu membran, lalu ganti sistemnya cartridge. Kebanyakan di atas kapal menggunakan 2 jenis ini aja, jenis tabung dan jenis plat. Osmosis ini dipakai di kapal-kapal penumpang ya, karena biasanya produksinya itu lebih banyak dibanding dengan jenis tabung dan jenis plat. Masuk ke plat type dulu ya. Jika kondensor dan evaporator atau sebagai penghantar panas generator air tawar terdiri dari plat, maka jenis generator air tawar disebut plat type generator air tawar, freshwater generator type plat. Lalu komponen utamanya adalah penghantar panas itu sendiri, yaitu kondensor dan evaporator. Brand ejector, pompa air laut, pompa distillate, salinometer, demister, water flow, dan lain-lain. Inilah penampakan dari sistem freshwater generator model plat ya. Sini air laut dipompa menggunakan freshwater generator ejector pump. Di sini ada backup juga ya. Apabila ini pompa freshwater generator ejector pump rusak, kita bisa menggunakan fire and GS service pump. Jadi di kapal itu biasanya GS service pump itu digunakan untuk kondisi darurat. Bila salah satu pompa Recording in progress. tidak bekerja dengan baik. Nah, sistem air laut ini dipompa melalui pipa-pipa masuk ke kondensor. Di atas ini kondensor ya. Kondensor itu bagian untuk mendinginkan ya. Dari kondensor keluar melewati ejector lalu ke overboard. Nah, ejector ini berfungsi untuk membuat uang ini vakum dan membuang sisa garam, air laut yang konsentrasi garamnya sudah tinggi. Di sini dieject melalui ejector pump, sehingga uang dalam sel freshwater generator ini vakum. Nah, sebagian air masuk ke sistem evaporator. Nah, di sini ada purifies dan feed control. Jadi banyak sedikitnya air yang masuk ke evaporator dikontrol dari alat ini, sehingga diharapkan penguapan air laut bekerja dengan baik, sempurna ya. Nah, dari sistem pendingin air laut sudah dipersiapkan, lalu kita siapkan sistem pemanasnya. Pemanas kita ambil dari jaket main engine ya, jaket freshwater main engine, di mana temperaturnya
berkisar dari 75 sampai 80 derajat Celcius yang mana bila dalam ruang vakum ini dengan temperatur 75 atau 80 derajat Celcius itu akan dapat menguapkan air ya, seperti kita memasak di atas gunung. Itu lebih cepat panasnya daripada kita di dataran rendah ya, seperti itu. Prinsipnya skuter jumper itu atmosfernya dibuat kurang ya. Air panas ini masuk ke evaporator, lalu keluar kembali ke manajemen jaket sistem. Nah, dalam persiapan ini biasanya kita membuka valve dalam kondisi normalnya, maksudnya dalam persiapan bypass ini dalam posisi terbuka. Jadi untuk menjalankannya kita harus membuka perlahan satu inlet dan outlet ya, untuk menghindari panas kejut yang jadi mendapat buat kondisi evaporator deformer atau berubah bentuk atau rusak. Nah, setelah ini dibuka perlahan kita in-out dibuka perlahan kita bisa tutup bypass. Jadi sistem jaket ekskavator ini masuk ke evaporator untuk memanaskan evaporator. Nah, dari sini uap hasil dari pemanasan di evaporator ini, air laut yang ada di dalam evaporator ini menguap melalui demister. Dari demister ini uap tersebut masuk ke kondensor dan didinginkan sehingga menjadi kondensat ya, air kondensat. Nah, air kondensat ini dipompa ke dalam tangki penyimpanan melalui peak water pump. Nah, di sini ada peak water pump. Di sini ada barometer, ada valve kontrol. Apabila konsentrasi hasil dari air tawar yang dihasilkan dari presswater generator ini salinitenya lebih dari yang diinginkan dalam salinometer ini, kita bisa setting berapa ppm ya. Biasanya di kapal-kapal saya setting itu sekitar 3 sampai 5 ppm. Jadi bila kadar ppm tinggi, maka sistem akan mengaktifkan yang namanya ada three-way solenoid valve. Three-way solenoid valve ini bekerja untuk mengontrol sistem air produksi air tawar yang salinitinya melebihi dari setting point pada salinometer. Jadi dia bila saliniti tinggi, maka air akan sirkulasi kembali ke sistem masuk ke evaporator ya, diuapkan kembali seperti itu cara kerja dari presswater generator. Jadi nanti lebih detailnya mungkin ini sebagai pemaparan umum ya, teori. Para kadet di atas kapal bisa memahami lagi sistem ini dengan baik ya. Lalu kita masuk ke tube type presswater generator. Tube type presswater generator juga dikenal sebagai tipe terendam ya, karena kumparan uapnya terendam. Kadang-kadang dikenal sebagai presswater mendidih atau presswater generator boiler. Cara kerja dan prinsip generator tabung tipe air tawar sama dengan tipe plat presswater generator. Perbedaannya hanya pada plat, kondensor, dan evaporatornya adalah dalam bentuk tabung. Mana di dalamnya ada tube ya. Nah, seperti ini tube type. Maaf kalau gambarnya kurang jelas, tapi ya seperti ini cara kerjanya hampir sama dengan presswater generator tipe plat ya. Dari sini ejector pump,
kondensor, keluar air, overflow. Ya. Nah, di sini ada feeding water. Nah, di sini untuk mengisi bagian evaporator dengan seawater. Jadi air laut masuk ke evaporator. Lalu di sini ada jaket water cooling ya, main engine. Nah, memanaskan air laut yang ada di evaporator. Uap dari hasil ini juga diuapkan melalui, di sini ada deflektor. Jadi uap melalui deflektor. Di sini ada demister untuk menyaring agar uap itu pure uap yang masuk ke kondensor ya, tanpa ada materi-materi lain seperti kotoran, air, seperti itu, mesti demister. Di kondensor ini air uap tersebut sama halnya seperti yang di model prototype ya, didinginkan hasil air lalu dipompa tangki-tangki penyimpanan melalui feed water pump. Nah, di sini juga ada salinometer sama sistem cara kerjanya dengan freshwater generator model plat. Nah, ini gambar simpelnya ya untuk rekan-rekan taruna bagaimana uap dihasilkan oleh freshwater generator seperti ini dari pompa injektor pump, bagian air masuk ke evaporator. Nah, ejector fungsinya untuk membuang ya sisa air yang kadar garamnya tinggi ini dibuang hasil dari uap ini, karena air laut yang dipanaskan ini kan makin lama kondisi garam itu makin banyak ya yang tersisa. Makanya kalau nggak dibuang akan menyumbat ke dalam sistem. Ini gunanya drain selain untuk membuat ruang vakum. Uap ini masuk ke deflektor perspiration ini, dinginkan di kondensor, airnya hasil air distillate lalu ditransfer ke tangki-tangki penyimpanan di atas kapal melalui feed pump ya, seperti itu. Nah, komponen utama pada freshwater generator. Generator air tawar terdiri dari komponen berikut ini ya: evaporator, separator, kondensor, demister, ejektor, pompa ejektor buat air laut, pompa distillate atau pumpnya itu air tawar, salinometer, dan panel control. Lalu ini adalah bentuk-bentuk heat exchanger, di mana ini bentuk yang cucak ya, tabung. Sini pipa tembaga biasanya disusun sedemikian rupa sehingga bentuk seperti ini. Lalu model tipe plat susunannya seperti ini: freshwater, jadi air laut yang masuk, sistem yang masuk sini, lalu air tawar, sistem masuk ke luar ya, seperti itu. Jadi proses pemanasannya bertahap ya. Lalu di sini ada ejector pump, seperti taruna teknika biasanya udah tahu ya, pompa seperti ini. Lalu distillate pump, di sini ada salinometer. Untuk salinometer seperti ini ya, ada alarm setting, ppm, sisa salinimeternya itu, nah seperti itu. Dikontrol di salinometer ini. Lalu di sini ada air blend adapter ya, sistem nozzle ya, masuk sini pressure, jadi vakum, jadi terjadi kondisi vakum di sisi lainnya ya, sistem ejector seperti itu. Nah, ini sini yang sering terjadi adalah penyumbatan nozzle karena kerak, kotoran
itu bisa mempengaruhi kinerja dari ejector itu sendiri ya. Lalu bagaimana pengoperasian freshwater generator? Pengoperasian freshwater generator yang perlu diperhatikan adalah generator air tawar tidak boleh dioperasikan tanpa mengikuti prosedur yang benar karena dapat menyebabkan kerusakan permanen. Kadang kalau kita salah proses prosedur ya, kita buka pemanasnya dulu tanpa mempersiapkan sistem air laut terlebih dahulu, itu akan membuat bagian-bagian dalam freshwater generator itu menjadi berbentuk atau deformat, apalagi model-model pipa ya atau model plat itu akan menyebabkan jadinya kebocoran. Lalu memastikan bahwa kapal tidak berada di perairan yang padat, kanal atau di sungai ya, dan berjarak 20 mil dari pantai. Hal ini dilakukan karena effluent dari pabrik dan limbah yang dibuang ke laut dekat pantai dapat masuk ke freshwater generator. Nah, ini salah satunya yang ada chemical nanti masuk, nah, itu kan bisa berbahaya juga untuk kita. Lalu peringatan, jangan mengoperasikan alat di perairan terbatas jika air yang dihasilkan akan digunakan untuk konsumsi manusia. Nah, ini lebih spesifik lagi ya. Jadi karena untuk konsumsi manusia itu harus benar-benar diperhatikan. Ada peraturan ketat mengatur pengoperasian generator air tawar di dekat pantai dan muara. Ini harus dipatuhi. Hubungi anjungan untuk informasi mengenai pembatasan ini ketika kapal berada di perairan pantai. Jadi untuk yang ada atau nanti kita mengoperasikan freshwater generator itu kita harus berkomunikasi dengan bridge ya, bisa jaga di mana posisi kapal. Jadi kalau sudah mendekati pelabuhan bisa kita stop freshwater generator. Lalu prosedur menjalankan freshwater generator ini adalah sebagai rangkuman yang ada persiapan penataan pipa, sistem pipa air laut dulu ya. Terus kita katakan itu making line atau line up seperti itu ya. Jadi pipa air laut dari mulai isapan ejector pump, saringannya kita periksa, in out baloknya kita periksa, seperti itu dipersiapkan semua sampai ke sistem freshwater generator yang ada saya tampilkan sebelumnya di diagramnya. Lalu hidupkan listrik panel, tutup katup ventilasi. Nah, katup ventilasi ini ada di freshwater generator untuk kalau kita bilang itu vacuum breaker ya. Jadi kalau sudah selesai kita operasikan freshwater generator, kita buka katup ventilasi ini untuk menyesuaikan tekanan dalam ruang freshwater generator itu sama dengan tekanan di ruang di luar ruang ya, jadi 1 atmosfer, jadi tidak ada perbedaan tekanan. Lalu jalankan pompa ejector. Nah, ini untuk membuat salah satunya untuk membuat vakum dalam sistem ya. Lalu menjalankan pompa dosis kimia. Pompa dosis kimia ini untuk mencegah terjadinya scale ya, sistem freshwater generator. Dosisnya nanti disesuaikan dengan hasil produksi yang ada di freshwater generator. Lalu buka perlahan katup masuk dan keluar air jaket high temperatur ini, handling high temperatur evaporator. Lalu tutup perlahan katup pemintas air jaket temperatur ke evaporator. Maksud katup pemintas ini bypass gitu ya. Jadi perlahan-lahan kita harus menutupnya, jangan sampai langsung ditutup, itu kan mengaruhi kondisi yang ada di dalam freshwater generator. Lalu pemantauan proses penguapan air laut pada glass intake. Di freshwater generator itu ada glass intake. Jadi
proses penguapan itu bisa dilihat ya, ada percikan-percikan seperti kita masak air mendidih gitu, nah seperti itu. Nanti kita monitor dari mesin tip. Lalu hidupkan salinometer dan set nilai alarm. Nah, yang saya katakan tadi, nilai alarm yang kita kendaki biasanya kalau di kapal 3-5. Lalu buka katup pengisi isian tangki penyimpanan air tawar ya. Jalankan pompa distilasi dan pemantauan kerja sistem. Yang terakhir ini penting ya dilakukan setelah semua proses dijalankan. Lalu kita melakukan pemantauan apakah sistem ada kebocoran atau vakum kurang, produksi air tawar di FWG itu terjadi seperti itu. Memastikan kondisi FWG berjalan dengan baik. Lalu prosedur menghentikan freshwater generator. Buka penuh katup pemintas, katup bypass ya, air jaket freshwater generator dan tutup katup keluar dan masuk evaporator. Seperti itu ya. Jadi bypass yang dibuka, tutup, katup keluar, masuk evaporator. Katup harus dioperasikan perlahan untuk menghindari kejutan thermal ya. Thermal suhu ya, suhu yang tiba-tiba naik seperti itu. Itu suhu yang tiba-tiba turun. Pantau suhu air jaket mesin utama. Lalu hentikan pompa dosis kimia dan tutup katup keluarnya. Hentikan pompa distilet dan tutup katup pelepasan katup keluarnya dari pompa distilet. Lalu matikan salinometer. Biarkan unit freshwater generator menjadi dingin sebelum menghentikan pompa ejector. Jadi jangan langsung di stop ya, pompa ejectornya itu biarkan FWG ini dingin dulu baru matikan. Buka katup ventilasi udara pemutus vakum breaker yang tadi ya sebelum kita jalankan ini harus ditutup. Kalau selesai harus dibuka untuk menyamakan tekanan udara di dalam ruang cangkang freshwater dengan udara luar. Lalu tutup katup masuk dan keluar dari pompa ejector. Tutup katup pengisian pada tangki air tawar. Lalu matikan kontrol panel, biasa ya, gitu. Lalu kita mengenal alat-alat keselamatan ya, seperti yang ada pada freshwater generator. Salah satunya ada relief valve. Untuk seperti ini, dan terjadi tekanan yang berlebihan, akan melepas tekanan tersebut. Lalu ada compound gauge. Nah, compound gauge bentuknya seperti ini ya, pressure gauge dan compound gauge. Compound gauge itu dia dual sistem dari 0 di sini sampai pressure sini ke 200 seperti itu. KPA atau PSI yang 30. Lalu di sini ada dari 0 sampai minus 100 KPA sampai 0 minus 30 PSI. Seperti itu ya, kalau namanya dual gauge atau compound gauge. Lalu di sini ada pencoke, nah, pencoke yang seperti katakan tadi vacuum breaker ya. Kalau diputar ke kanan itu akan mengeluarkan udara. Di motor-motor mungkin ada. Lalu ada termometer, mungkin udah banyak yang mengetahui ya, Taruna khususnya Danika. Nah, di sini ada three-way valve ya, solenoid three-way valve. Bentuknya seperti ini ya. Di sini ada tiga sisi ya. Ini untuk kontrol yang berhubungan dengan salinometer ya. Masalah yang terjadi, yang sering terjadi adalah hilangnya vakum atau pertekanan sel. Ya. Alasannya adalah kebocoran udara ke dalam sel evaporator dalam jumlah besar dan tidak dapat mengatasi